Kembali melanjutkan cerita yang membuat kentang, kena tanggung. Tidak ada yang berani naik secara sembarangan ke panggung penyair Aula Neom. Setelah keheningan sejenak, seorang pria muda yang gagah melompat ke atas panggung, dengan pakaiannya yang flamboyan dan penuh percaya diri. Namaku Leori Tao. Aku akan tampil terlebih dahulu. Dari reaksi para gadis berbakat di antara para penonton, terlihat jelas bahwa pria ini cukup terkenal. Gadis-gadis muda yang awalnya pendiam semua menatapnya. Tatapan mata mereka tidak beranjak, masing-masing dengan ekspresi malu-malu di wajah mereka. Mereka mencoba menarik perhatian Leori Tao agar bisa menatap mereka. Leori Tao meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan kepalanya sedikit menengadah ke langit. Dia berpose seolah-olah dia tidak dapat membacakan puisi tanpa gerakan-gerakan yang diperlukan seperti zaman dahulu. Dengan sedikit mengernyitkan alisnya, dia mulai melantunkan puisi. 14 tahun menyelami buku. Langit berwarna hijau di atas tabir hitam. Keinginan seorang pria untuk melukis paviliun. Untuk mencapai ketenaran dan tidak mencintai uang. Puisi ini berarti bahwa makna belajar orang yang diceritakan adalah menjadi pejabat yang bersih, berharap bisa berkarir dengan bersih. Dia hanya mencintai ketenaran dan kekayaan, bukan uang. Aaron Xiao menggelengkan kepalanya, memang benar bahwa membual adalah hal yang biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Bagus. Puisi yang bagus. Para wanita, yang mudah tertipu, mulai berbinar-binar. Mereka berbisik-bisik dengan para wanita yang datang bersama mereka, wajah mereka memerah. Aaron Xiao, yang terinspirasi oleh puisi Lamusa, hanya ingin tertawa saat mendengarkan itu. Banyak penyair Lamusa yang dikenal menggunakan puisi untuk mengekspresikan isi hati mereka. Namun, puisi ini benar-benar biasa-biasa saja. Puisi ini sangat hambar. Sekarang Leori Tao adalah seorang jenius yang terkenal, sementara Aaron Xiao tidak dikenal. Meskipun Aaron Xiao memiliki pemahaman yang luas, tetapi dia memiliki perbedaan besar dengan Leori Tao. Aaron Xiao menunggu dengan tenang seperti pemburu. Pria itu dan Hirakin berada di taman. Dia akan mencoba yang terbaik untuk berperilaku seperti burung merak di depan Hirakin. Burung merak berbunga inilah yang sedang diburu oleh Aaron Xiao. Benar saja, pria itu mendengarkan puisi Leori Tao, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, melangkah ke panggung puisi dan berkata, Ganis Su tidak berbakat, tapi punya puisi untuk diperdengarkan. Mohon arahannya. Setelah mengatakan itu, dia melirik dengan puas ke arah Hirakin yang tersenyum malu-malu dan menundukkan kepalanya. Alis Aaron Xiao samar-samar menunjukkan kemarahan. Dia membuat istrinya malu. Benar-benar bajingan. Kerumunan orang itu sedikit terkejut. Memberinya arahan. Siapa di antara kerumunan yang berani memberi arahan kepada Ganis Su? Nados Su, sebagai kerabat Negam Wei, adalah orang yang menarik di Istana Kekaisaran. Ganis Su juga telah berpartisipasi dalam ujian desa tahun ini dan akan memasuki Istana Kekaisaran di masa depan. Jadi, status Ganis Su bahkan lebih mulia. Alis Aaron Xiao berkerut. Hirakin, putri dari keluarga jenderal, seharusnya bersikap patuh, tetapi sekarang dia telah menjadi teman orang kaya dan berkuasa. Namun, Hirakin tidak cukup pintar untuk terlibat dengan Nados Su, yang merupakan kerabat kaisar. Ganis Su berpura-pura rendah hati, tetapi dalam kesopanannya, semua orang menatapnya dengan penuh semangat, menunggu dengan tenang untuk mendengar puisinya. Buku. Gulungan seperti teman lama, kesedihan dan kebahagiaan saling terikat. 3.000 kata jatuh di depan mata, dadaku terbebas dari debu. Sumber air hidup mengalir, menciptakan angin dan bunga. Pohon willow mekar silih berganti. Mengisi susuran tubuh kembara. Puisi ini diringkas dalam satu kalimat adalah, aku yang diceritakan olehnya belajar tanpa alasan lain selain memperkaya kemampuan diri. Yang berkuasa dan mulia tidak dapat merasakan dunia yang indah di dunia nyata, tetapi aku yang dia ceritakan bisa merasakannya dalam buku. Dunia yang berkuasa tidak terasa baik di dunia nyata, tetapi aku yang dia ceritakan merasakannya di buku. Pikirannya tinggi dan murni, suasananya jernih. Aaron Xiao berdecak ketus. Dia benar-benar sangat pandai dalam berpura-pura hebat. Konyol bagi seorang kerabat asing untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Leori Tao menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang pejabat, sementara Ganis Su mengungkapkan bahwa tidak ada keinginan yang baik, hanya buku yang merupakan teman yang baik baginya. Untaian Ganis Su yang satu ini, dengan pemikirannya yang mulia, memenangkan tepuk tangan dari orang di seluruh aula. Selanjutnya, wanita yang menuliskan puisi di sebelahnya meletakkan penanya dan berdiri dengan senyum tipis saat mengatakan itu. Orang-orang di antara hadirin saling bersitatap. Ketika puisi Ganis Su dibacakan, orang-orang ini mengalami demam panggung seketika. Mereka tahu standar mereka sendiri. Kemampuan mereka bahkan tidak lebih baik dari Leori Tao, apalagi Ganis Su. Jika mereka melangkah maju pada saat ini, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka dikalahkan. Akan lebih baik bagi mereka untuk menjadi penonton.
Meskipun mereka tidak bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri, setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan harga diri mereka. Melihat tidak ada orang lain yang mau maju, Ganessu dengan rendah hati membungkuk kepada orang di semua sisi dan berterima kasih kepada mereka. Namun, dia melihat satu orang di kerumunan dengan mulut sedikit mengerucut dan senyum kecil di bibirnya, tampaknya menentang. Bukankah orang ini adalah menantu tidak berbakat dari keluarga Hirakin? Zenov Xiao yang tidak memiliki tinta, tetapi berani membuat keributan di depannya. Ganessu sudah cemburu dengan pernikahan Aron Xiao dengan Hirakin. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk mempermalukan Zenov Xiao. Hati Hirakin selama ini selalu bersama dengan Ganessu. Dengan wajah rendah hati, Ganessu memberi hormat kepada Aron Xiao. Nada bicaranya tidak terdengar mengejek, ternyata saudara Xiao ada di sini. Beberapa waktu lalu, saudara Xiao cukup terkenal di kota Amura. Kenapa tidak membiarkan semua orang menikmati beberapa keterampilan sastramu? Fokus langsung beralih ke Aron Xiao. Bakat terkenal seperti apa yang dia miliki di kota Amura tempo hari. Kerumunan orang melihat bahwa orang itu adalah sosok pemuda dari keluarga biasa. Yang menjadi terkenal dalam beberapa waktu ini bukankah menantu dari keluarga Qin yang menyerahkan lembar jawab kosong dalam ujian desa. Namun, tidak ada yang pernah bertemu dengan menantu laki-laki itu. Jadi, mereka hanya memiliki beberapa tebakan dalam benak mereka, berdecak dengan sarkasme. Ganessu sangat bangga karena Aron Xiao tidak punya nyali untuk datang ke sini. Keksar Wei mengerutkan kening dan berbisik, Zenov Xiao, Ganessu hanya mencoba memanfaatkanmu dan ingin menjebakmu. Kita benar-benar tidak bisa bersaing dengannya. Kita tidak boleh naik ke sana. Hasil ujian desa kalian masih tertunda, jangan sampai pertandingan debat ini mempengaruhi citra kalian di pengadilan. Lakukan saja, jangan takut. Keksar Wei tertegun. Bagaimana mungkin Aron Xiao, seorang pelajar biasa, tidak sedikit pun merasa takut di depan pelajar nomor 1 kota Amura. Dia menarik Aron Xiao dan berkata dengan tajam, masih ada lain waktu kalau ingin bersaing. Kamu tidak boleh bertarung untuk saat ini. Aron Xiao menepuk tangan Keksar Wei, mencoba menenangkannya. Karena musuh telah mengambil inisiatif untuk melawannya, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Selain itu, Hirakin hanya berjarak beberapa langkah darinya. Jadi, bagaimana mungkin dia membiarkan wanita itu meremehkan keluarga Xiao? Aron Xiao melompat ke atas panggung dengan gerakan santai dan tenang, lalu mengatakan, karena hari ini sangat menyenangkan, aku, Aron Xiao, juga akan memberikan sebuah bait untuk kalian. Zenov Xiao. Bukankah dia menantu dari keluarga Qin? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Aron Xiao, ada ekspresi geli tersirat di mata mereka. Keluarga macam apa kediaman keluarga Qin, yang merupakan keluarga kelas atas di kota Amura? Kenapa memilih pria seperti itu sebagai menantu mereka? Aneh sekali. Kenapa orang seperti itu bisa menjadi menantu keluarga Qin? Aku bahkan lebih baik darinya. Dia memang menantu tidak berguna. Dia bisa mati kelaparan kalau hanya tinggal di rumah. Kabarnya, keluarga mereka bahkan kesulitan untuk sekedar makan nasi. Kudengar dia bahkan ikut ujian desa. Ini yang keempat kalinya dan dia akan gagal lagi. Haha. Ternyata benar-benar ada orang yang konyol di dunia ini. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pria kalau harga diri saja dia tidak punya? Haha, apa yang kamu katakan itu benar. Sastrawan itu lebih sarkastis daripada kata-kata orang biasa. Aron Xiao tidak peduli. Dia adalah seorang pria. Kata-kata kasar mereka tidak akan menyakitinya. Hirakin mengepalkan tinjunya. Apakah Aron Xiao sudah gila? Seorang manusia biasa, beraninya dia naik ke panggung puisi. Aron Xiao adalah menantu keluarga Qin. Jika Aron Xiao tidak takut kehilangan harga dirinya, yang akan kehilangan harga diri adalah keluarga Qin. Ganessu melihatnya sekilas dan akan melepaskan Aron Xiao. Namun, dia ingin Aron Xiao dipermalukan dan membuat keluarga Qin kesulitan. Kediaman keluarga Qin tidak akan bertanggung jawab jika orang sepertinya meninggal di suatu tempat tanpa alasan. Pada saat itu, Hirakin akan berada dalam genggamannya lagi. Karena saudara Xiao ingin mencobanya, kalau begitu silakan saja. Ganessu berpura-pura meninggalkan panggung puisi. Wajahnya tulus. Semua orang makin mengagumi Ganessu, seorang pria yang berbakat tetapi tidak sombong. Ketika Ganessu membuka mulutnya, Leori Tao memberi hormat, menatap Aron Xiao dengan tatapan kosong dan turun dari panggung setelah itu. Dia saja tidak sehebat Ganessu, bagaimana mungkin Aron Xiao memiliki keberanian sebesar itu? Ganessu membuat isyarat mempersilakan. Meskipun kata-katanya sopan, tetapi terkesan sangat tidak ramah, saudara Xiao, waktu untuk membuat puisi hanya sebentar saja. Jika waktunya sudah habis. Sebelum Ganessu bisa menyelesaikan peringatannya, Aron Xiao melambaikan lengan bajunya, tidak perlu berpikir. Aku akan melakukannya sekarang. Aron Xiao melangkah ke panggung puisi. Hari ini,
dia akan menggunakan 5.000 tahun peradaban Lamusa untuk menghapus kepengecutan para sastrawan ini dan membasuh penghinaan dari keluarga kecil mereka. Aaron Xiao membungkuk kepada mereka yang hadir dan berkata, saat ini, musuh asing sedang menunggu kita, tapi aku tidak berbakat. Meskipun aku orang yang sederhana, aku berpikir kalau aku memiliki kekuatan untuk membunuh musuh. Hari ini, aku membuat puisi untuk mengungkapkan keinginan yang ada di benakku saat belajar. Wanita yang menulis puisi itu melihat keberaniannya dan memujinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa yang melantunkan puisi ini adalah menantu yang tidak diinginkan, tatapan meremehkan dan tangannya menuliskan dengan tidak sabar. Orang-orang di bawah panggung berbisik dan tertawa, menyaksikan lelucon Aaron Xiao. Seorang pria yang bergantung pada keluarga istrinya, membunuh musuh dalam pertempuran. Lucu sekali. Kira Qin mengepalkan tinjunya, sial, Aaron Xiao benar-benar memalukan kediaman keluarga Qin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ganis Su? Suara Aaron Xiao begitu kuat saat dia mulai melantunkan. Sungai Merah. Aku sangat marah, berada di tepi sungai dalam hujan yang telah berhenti. Ingatlah pejuang pemberani, yang berperang tanpa pamrih. Darah suci jatuh di tanah pertiwi, memberikan kedamaian yang hakiki. Para sastrawan dan cendekiawan yang telah menonton pertunjukan itu terguncang dan lupa menggerakkan kipas di tangan mereka. Jangan menunggu hari yang akan datang. Ketika rambut memutih, penyesalan hanya terasa memilukan. Aaron Xiao bergerak dengan ringan dengan langkah kakinya. Suaranya seperti lonceng. Bisikan kerumunan orang banyak pun lenyap. Aaron Xiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah sungai dan gunung di bawah kakinya, sementara dia adalah seorang jenderal yang setia, yang telah bersumpah untuk melindungi negaranya dan haus akan rasa malu. Rasa malu belum musnah. Kapan kebencian rakyatku akan padam? Aku akan mengendarai kereta perang yang panjang dan menerobos deretan pegunungan. Aku akan memakan daging dan meminum darah para tawanan. Mari kita mulai dari awal lagi, bersihkan gunung-gunung dan sungai-sungai tua, bergerak menuju langit. Lantunan Sungai Merah ini ditulis oleh seorang jenderal yang setia dan pemberani dari dinasti kuno. Dia telah mengilhami peristiwa patriotik jutaan putra dan putri Lamusa selama 900 tahun. Puisi ini sungguh mengharukan. Baris-baris pembuka dari puisi ini sangat megah dan mengagumkan. Darah suci jatuh di tanah pertiwi, memberikan kedamaian yang hakiki. Kata ini tidak terduga dan menakjubkan. Ini seperti melihat seorang jenderal yang telah membelai ambisinya sendiri selama separuh hidupnya, memiliki hati yang kuat. Lihatlah betapa luasnya pemikiran dan wawasannya. Dia penuh dengan kesetiaan dan kemarahan, hatinya penuh dengan darah. Dia telah mencurahkan isi hatinya. Kata-katanya penuh energi, tanpa penyesalan dan sangat mengguncang. Sastrawan dinasti Naemu bahkan dibuat terhanyut di dalam lantunannya. Membaca seharusnya membasuh kepengecutan dan pikiran sempit yang melekat di tulang, membuat seseorang menjadi orang yang terpelajar untuk negara dan rakyat, bukan untuk menyamakan kedudukan atau pamer dengan kekuasaannya setiap hari. Medan perang seorang pria seharusnya bukan panggung puitis yang hanya setinggi beberapa meter ini. Dunia seorang pria seharusnya berada di negara yang luas, di sungai-sungai yang indah. Pada titik ini, wajah Leori Tao dan Ganis Su menjadi pucat, para penonton tidak bisa berkata-kata. Penonton harus mengakui bahwa liriknya jauh lebih baik daripada lirik Ganis Su dan jauh lebih baik daripada Kira Qin, yang telah mendengarkan semua kata dan merenungkannya beberapa kali, dikejutkan oleh fakta bahwa dia telah mendengar Aaron Xiao membaca puisi di rumah dan semuanya sangat bagus. Dia tidak percaya bahwa Aaron Xiao memiliki bakat dan ambisi untuk melakukan ini. Sekarang, dia makin tidak percaya bahwa Aaron Xiao bisa melakukannya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melantunkan puisi sebagus itu? Bahkan Ganis Su pun tidak bisa melakukannya. Setelah semua orang terpana, mereka mulai mengerutkan kening dan mulai berbicara omong kosong, pasti bukan dia yang membuat puisi ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Benar. Tidak mungkin kalau dia yang membuatnya. Bukankah dia yang menyerahkan lembar jawaban kosong saat ujian desa? Banyak orang saling mengejek dan menuduh, mencoba memaksa Aaron Xiao untuk mengaku kalah. Namun, Aaron Xiao tidak melakukan kesalahan. Puisi yang dia bacakan memang sangat bagus. Atas dasar apa dia harus mengaku kalah? Para sastrawan dinasti Naemu terlalu bangga dengan diri mereka sendiri. Aaron Xiao akan merugikan Lamusa jika dia tidak memperingatkan mereka dengan sebuah puisi tentang budaya klasik yang telah ada selama ribuan tahun. Ganis Su mengibaskan kipasnya saat melihat protes tersebut. Dia merasa kalau Aaron Xiao sedang mencoba membuat dirinya terlihat hebat di depan orang lain. Jika saja Aaron Xiao memiliki akal sehat untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan sekarang, semua ini akan berakhir. Dengan banyaknya sastrawan yang menyaksikan, Aaron Xiao tidak akan berani berbohong lagi dan menyembunyikan identitas aslinya dari dunia. Pada saat itu, bel berbunyi 3 kali. Gadis yang bertugas menuliskan puisi itu berdiri dan berkata dengan terkejut, "Salam kepada guru Istana Tong."
Para sastrawan terkejut dan memberi hormat serempak, salam kepada guru Istana Tong. Aula Neom dikepalai oleh seorang pejabat wanita, yang memegang jabatan menteri, yang berada di bawah gubernur kekaisaran. Guru istana bertanggung jawab atas arsip, buku dan laporan lokal dinasti Naemu. Dikatakan bahwa hanya ada sedikit pejabat wanita di dinasti Naemu, tetapi yang satu ini adalah seorang wanita kota Sorina yang datang ke dinasti Naemu sebagai utusan dari negara asing. Dia adalah anggota kota Sorina yang sangat dihormati dan berpengetahuan luas. Untuk mempermudah urusan di dinasti Naemu, kaisar memberinya nama keluarga Tong. Dia mengajar putra-putri kerajaan kota Sorina, yang secara bersamaan memimpin Aula Neom. Dia kemudian hanya dikenal dengan nama keluarganya, tetapi tidak dengan nama lengkapnya. Karena itulah semua orang memanggilnya Guru Istana Tong. Guru Istana Tong adalah orang luar, tidak terlibat dengan kekuasaan apapun di istana. Dia hanya setia pada Yang Mulia. Dokumen yang dia kelola langsung masuk ke istana, sehingga para sastrawan di kota Amura sangat menghormatinya. Dia jarang terlihat, tetapi hari ini dia keluar karena mendengar keramaian di Aula Neom, yang berbeda dari biasanya. Dia keluar untuk melihatnya. Guru Istana Tong mengenakan penutup wajah, sehingga wajah aslinya tidak terlihat oleh orang luar. Namun, alisnya indah, wajahnya cantik dan terkesan dingin. Dia memiliki otoritas tersembunyi yang tidak berani diremehkan oleh orang lain. Ganis Su senang melihat bahwa Guru Istana Tong telah diberitahu tentang reputasi Aron Xiao di Aula Neom. Pengadilan akan melihatnya sebagai lelucon besok. Segera setelah Guru Istana Tong keluar, dia mendengar secara mendalam puisi Aron Xiao. Dia merasa kagum dengan puisinya dan dilanda rasa penasaran. Dia ingin tahu pria berbakat seperti apa yang bisa melantunkan puisi seperti itu. Sekilas, bisa dilihat bahwa Aron Xiao memiliki paras yang tampan dan berperawakan tinggi. Puisi yang dibawakan terasa sangat hidup. Di belakangnya, beberapa wanita lain keluar sambil membawa 5 lempeng batu giok, masing-masing dengan nama 10 puisi. Ketika Guru Istana Tong memandang Aron Xiao, matanya yang dingin sedikit melembut, lalu membungkuk dan memberi hormat, Tuan Xiao, sekarang para sastrawan dan cendekiawan sangat tidak yakin dengan puisimu. Aku memutuskan akan melakukan satu ronde lagi. Apa Tuan Xiao setuju? Kerumunan penonton pun bergemuruh. Guru Istana Tong jelas-jelas mendukung Aron Xiao. Tidak pernah ada ronde kedua dalam panggung puisi. Guru Istana Tong, dia hanya menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin mendapatkan kesempatan untuk ronde kedua? Mata Guru Istana Tong beralih kepadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menegur. Pria yang baru saja berbicara itu menutup mulutnya karena takut, para sarjana sastrawan tidak berani berbicara. Hati Aron Xiao tersentuh oleh fakta bahwa pejabat wanita ini adalah orang yang adil dan tidak memihak. Semua orang yang hadir tidak berpikiran sekuat seorang wanita. Aron Xiao mengangguk dan membalas sapaannya, tentu saja. Aku bersedia bertanding lagi, agar tidak membuat Guru Istana Tong dan Aula Neom tidak menahan malu. Ya. Guru Istana Tong menganggukkan kepalanya dan tersenyum penuh penghargaan. Hirakin yang berada di atas panggung melihat kedua orang itu menunjukkan penghargaan mereka satu sama lain dan menyetujui hal yang sama, diam-diam merasa masam di dalam hatinya. Guru Istana Tong menoleh ke arah Ganis Su dan bertanya, Tuan Su, apakah Tuan setuju? Aku. Ganis Su melirik Aron Xiao yang kebingungan, tetapi sekarang dia berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak menyangka bahwa Guru Istana Tong akan ikut dalam pertandingan ini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa kalah dari menantu yang tidak berguna ini. Dia tersenyum tipis dan berpura-pura tenang seperti Aron Xiao, aku setuju. Guru Istana Tong menghadap kerumunan dan berkata dengan suara keras, kalau begitu, hari ini, aku akan membuka balok untuk memilih tema untuk puisinya. Tuan Xiao dan Tuan Zhu akan melantunkan bait sesuai dengan tema yang aku sebutkan, setelah itu kita baru menentukan pemenangnya. Entah kata yang mana yang akan terpilih dari ke-50 kata yang ada. Tuan Zhu, aku secara pribadi akan membuka balok secara acak. Apa kalau begini sudah cukup adil? Ada sentuhan penghinaan di antara kata-kata itu, tetapi Ganis Su terlalu sibuk dengan pertarungan, jadi tidak begitu memedulikannya. Dia mengatakan, Guru Istana Tong sendiri yang akan melakukannya, bagaimana mungkin aku meragukannya? Wajah Guru Istana Tong tanpa ekspresi. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Terlihat bahwa tangan indahnya bergerak ringan, membuat semua orang turut hanyut dalam gerakannya. Guru Istana Tong mengambil sebuah balok, membaliknya dan menunjukkannya kepada kerumunan, judulnya Bodhisattva. Silakan kepada kedua peserta untuk bisa mempersiapkannya. Bodhisattva, bait ini memiliki 2 baris, terdiri dari 5 atau 7 kata, dengan 44 karakter. Sajak ini digunakan dalam 2 bait, di mana sajak diubah 4 kali. Tingkat sajak mengekspresikan emosi yang dalam dan bergelombang dalam nada yang kompleks. Di antara puisi Morli yang ada dalam benak Aron Xiao, dia bisa mengeluarkannya secara acak agar bisa mengalahkan Ganis Su.
Selama waktu yang disediakan untuk berpikir, Ganessu melihat ke langit, berjalan mondar-mandir, menggelengkan kepala dan berceloteh, seolah-olah dia memiliki sebuah mahakarya yang akan dia ucapkan. Mata semua orang tertuju pada Ganessu. Satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan mereka adalah dengan memukul keras kesombongan Aron Xiao. Aron Xiao hanya berdiri dengan tenang, menunggu waktu yang disediakan berakhir. Dia bisa saja melangkah maju dengan segera, tetapi tidak baik untuk menggertak Ganessu terlalu berlebihan. Itu bukan tindakan yang etis jika Ganessu kalah telak dalam kompetisi ini. Sebelum waktu yang disediakan habis, mata Ganessu berbinar dan kerumunan orang menyadari bahwa Ganessu sudah memiliki gambaran. Melihat wajah samar Aron Xiao, terlihat bahwa dia mungkin bahkan belum menyelesaikan kalimat pertama. Ganessu melirik Aron Xiao, membungkuk kepada guru istana Tong dan melangkah ke panggung puisi. Bodhisattva Barbara, Cimari. Menjelang festival Cimari, bukit-bukit berwarna hijau. Suatu keindahan yang tak akan pergi lagi. Berdiri dalam keindahan bunga-bunga bak mentari. Keindahannya menjadi magnet bagi pemuda perkasa penunggang kuda. Pemuda perkasa penunggang kuda berbaju tipis, berpura-pura mabuk dan melemparkan cambuk mereka. Mengapa kita harus kembali? Itu menambah kesedihan di malam musim semi. Puisi ini bercerita tentang seorang pemuda yang tertarik dengan kecantikan seorang gadis cantik dalam perjalanannya ke festival Cimari dan dengan sengaja menjatuhkan cambuknya untuk mengambil kesempatan menatap gadis itu untuk beberapa saat. Puisi ini penuh dengan emosi dan liku-liku, memunculkan semangat pemuda itu menjadi hidup. Saat melantunkan bait ini, mata Ganessu tertuju pada Hirakin, membuat hati Hirakin berbunga-bunga dan wajahnya memerah. Mata Aron Xiao menatap dingin, menyeletuk dalam hati bahwa Hirakin benar-benar hebat. Apa Hirakin benar-benar melakukan ini di depan banyak orang? Bagus. Banyak bangsawan bertepuk tangan dan para gadis muda itu tersipu malu, seolah-olah Ganessu tengah menyatakan cintanya kepada mereka. Untuk menulis bait yang begitu hidup dalam waktu yang singkat, dia layak menjadi talenta nomor 1 di kota Amura. Ganessu memberi hormat dengan penuh kemenangan, berterima kasih kepada mereka yang telah memujinya. Dagunya sedikit terangkat, menandakan bahwa sekarang giliran Aron Xiao untuk melantunkan puisinya. Aron Xiao mengangguk dan sebelum dia bisa memulai, banyak orang yang sudah mencemooh. Tanpa menghiraukan mereka, Aron Xiao melangkah ke panggung puisi. Setelah berpikir sejenak, dia melafalkan dengan pelan. Bodhisattva Barbara, hutan dan asap. Asap di hutan seperti tenunan, pegunungan yang dingin begitu sedih dan biru. Malam gelap dan langit begitu tinggi. Tangga giok berdiri kosong, burung-burung terbang kembali. Di manakah perjalanan pulang? Paviliun yang panjang saling terhubung tanpa mau untuk melepaskan. Lantunan bait puisi Morley ini terjalin indah, garis-garisnya saling terkait erat. Makna dari garis-garis tersebut saling terkait, menciptakan suasana hati yang alami dan tak terlupakan. Saat senja pada senja musim gugur yang suram, hutan yang menyebar di tenun seperti asap di jaring berkabut, memberikan rasa dingin dan tidak jelas. Gambar perbukitan hijau menjadi biru, seperti asap dan tenunan, membentang dan kusut. Kehijauan yang membentang di kejauhan, juga merupakan pantulan kehijauan di langit. Warna biru kehijauan di kejauhan, juga merupakan kesedihan yang tidak bisa dilukiskan. Transisi dari pemandangan ke orang adalah peralihan alami ke bagian berikutnya, karena pemandangan ditampilkan dengan baik. Ini adalah cara yang bagus untuk mengakhiri seluruh bagian baris. Keseluruhan lirik merupakan campuran gerakan dan keheningan, dengan sedikit kesedihan yang halus dalam keheningan. Hal ini mampu menambah kesedihan, serta menggoda hati. Bodhisattva Barbara, hutan dan asap juga dikenal sebagai salah satu lagu terpenting dalam sejarah Lamusa, bersama dengan bait isak tangis yang juga merupakan karya Morley. Penonton sekali lagi terdiam, sampai-sampai Keksar Wei pun lupa untuk bertepuk tangan. Setelah Aron Xiao selesai melantunkannya, dia mengangkat alisnya dan membiarkan mereka mencerna keindahan bait yang dia ciptakan perlahan-lahan. Mereka harus tercerahkan oleh esensi budaya Lamusa dan menyadari bahwa ada surga di luar dunia mereka. Jadi, mereka tidak boleh berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri. Alis Hirakin melebar dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal ini dilihat oleh Ganessu dan membuatnya sangat marah. Pada titik ini, Ganessu diam-diam mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan melihatnya berulang kali. Aron Xiao berdecak dingin. Apa dia mencontek secara terang-terangan seperti itu? Namun, semua orang yang hadir masih terjebak dalam keterkejutan mereka, jadi mereka seakan tidak melihatnya. Kenapa memangnya kalau dia mencontek? Dia akan tetap kalah kalau dibandingkan dengan puisi Aron Xiao. Ganessu berdiri di panggung puisi lagi, lalu mengatakan, aku punya satu puisi lagi. Ya, ayo bacakan. Pada titik ini, seorang pria di bawah panggung mendukung Ganessu. Dengan situasi yang canggung ini, Ganessu terbatuk-batuk ringan dan menatap pria yang berteriak itu dengan tatapan kosong.
Para sastrawan di antara para penonton pun kembali sadar dan menyuarakan dukungan mereka. Mereka percaya bahwa Aron Xiao tidak mungkin bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Guru Istana Tong memberi isyarat, silakan, Ganis Su. Ganis Su samar-samar merasa terintimidasi. Namun, dengan adanya Hirakin di sini, bagaimana mungkin dia kalah dari pria yang tidak berguna dan hanya mengandalkan keluarga mertuanya saja. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan bait pertamanya. Bodhisattva Barbara. 6 lekukan pagar mengelilingi langit biru. Di bawah paviliun dengan angin pinus, buah plum masih berwarna putih. Musim semi telah kembali di akhir musim dingin. Bunga-bunga kembali bermekaran. Langit malam tidak bergulir, menyaksikan bintang-bintang berganti. Aku berdiri dan berjalan pelan, angsa-angsa datang di antara awan-awan. Begitu kata-kata Ganis Su keluar dari mulutnya, Aron Xiao maju selangkah dan membuka mulutnya dengan tenang. Bodhisattva. Semua orang mengatakan bahwa senja itu bagus, tetapi para penikmat hanya setuju bahwa senja sudah tua. Mata air laut sebiru langit, perahu-perahu yang berlayar seakan tengah mendengarkan hujan. Orang-orang di dekat toko itu seperti bulan, pergelangan tangan mereka tertutup embun beku dan salju. Kita tidak boleh kembali ke kampung halaman sebelum menjadi tua, tetapi hati yang ingin kembali tidak pernah mati. Ini adalah puisi kedua dari 5 puisi karya Eroma, Bodhisattva. Menulis lirik sama sulitnya dengan membuat puisi. Hanya ada selusin baris dan tidak ada satu kata pun yang tidak tersentuh. Eroma, di sisi lain, adalah salah satu penulis bait terbaik dan terkenal dengan puisinya. Bait ini sangat halus dan sangat indah. Kesedihan pada 2 baris pertama dan kehalusan pada 2 baris kedua menciptakan ketegangan artistik yang sulit digambarkan. 2 baris pertama suram, 2 baris kedua halus, menciptakan ketegangan artistik yang tidak dapat diungkapkan. Kerumunan orang kembali dibuat tercengang, bahkan mereka tidak bisa percaya akan keindahan bait ini. Hanya Keksar Wei yang sangat gembira, lalu berteriak, ya. Bagus. Luar biasa. Dalam waktu singkat, Ganis Su mampu menghasilkan 2 bait, masing-masing sangat indah dan jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Aron Xiao juga menghasilkan 2 bait, yang keduanya secara mengejutkan mampu membuat semua orang tak bisa berkutik dan terkesan. Tidak perlu dikatakan mengenai siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Guru Istana Tong sangat terkesan. Dia memerintahkan seseorang untuk menuliskan puisi itu dengan cepat. Ganis Su, yang berniat untuk mengejutkan Aron Xiao dengan puisi kedua, hanya bisa terdiam di tempat. Kata-kata Aron Xiao keluar dari mulutnya dengan rasa kebebasan dan keanggunan. Apalagi yang bisa dibandingkan? Dia sudah membuat orang lain merasa terhormat dengan tidak ditertawakan. Namun, dia tidak hanya gagal membuat nama untuk dirinya sendiri hari ini, tidak hanya gagal tampil bagus di depan Hirakin, tetapi dia menjadi batu loncatan untuk Aron Xiao dan menjadikannya orang paling berbakat di kota Amura. Biasanya, pemenang panggung puisi harus memberikan pidato tentang kemenangannya. Pemenang harus berpura-pura rendah hati untuk mendapatkan lebih banyak pujian. Aron Xiao, yang berdiri di atas panggung, memberikan penghormatan kepada para penonton, yang berhenti bertepuk tangan dan terdiam. Penonton berhenti bertepuk tangan dan terdiam saat Aron Xiao berkata dengan suara lantang, aku, Zenov Xiao, dikenal oleh teman-temanku sebagai Aron Xiao. Hari ini aku memenangkan hadiah pertama di Aula Neom. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, Aron Xiao memberikan salam perpisahan kepada guru Istana Tong dan melangkah turun dari panggung. Penonton berusaha keras untuk menyingkir dan Keksar Wei pun segera mengikuti. Penonton yang menunggunya berpidato pun tercengang. Awalnya mereka mengira Aron Xiao begitu sombong, tetapi tidak disangka bahwa dia begitu sopan. Guru Istana Tong, yang berdiri di sebuah paviliun, melihatnya pergi dengan tatapan penghargaan yang langka di matanya. Nama Aron Xiao teringat sejak kemunculan pertama Aula Neom. Ganis Su diam-diam mengepalkan tinjunya, sepertinya jika dia tidak membiarkan Aron Xiao gagal dalam ujian ini, nama belakangnya tidak akan menjadi Su lagi. Kalaupun anak orang miskin yang berjuang selama 10 tahun, mereka tidak bisa mendapatkan sebanyak yang bisa didapatkan oleh keluarga bangsawan dengan mengangkat 1 jari. Hirakin bingung dan marah saat melihat Aron Xiao pergi begitu saja. Dia mengikutinya, tetapi aula sangat ramai sehingga dia segera kehilangan Aron Xiao. Pada saat itu, Ganis Su menarik tangannya untuk menghentikannya. Dia harus melakukan sesuatu untuk memenangkan kembali hati Hirakin setelah kekalahannya di Aula Neom. Karena hari ini aku kalah, kamu tidak akan. Tuan Su, jangan berpikir yang tidak-tidak. Nada bicara Hirakin meremehkan, Aron Xiao itu adalah menantu kediaman keluarga Qin. Aku khawatir dia diberi instruksi rahasia untuk penampilannya hari ini. Bagaimana mungkin orang sepertinya memiliki kemampuan seperti ini? Dia bahkan tidak lebih baik darimu. Ya, bagus kalau kamu berpikir begitu. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Ganis Su tersenyum,
akhirnya melepaskan kekhawatirannya sambil menunjuk gelang dan mengatakan, ini adalah tanda penghargaan dariku. Nona bisa menyimpannya. Ya. Dia memegang gelang itu, hatinya sangat senang dan dipenuhi dengan manisnya nostalgia seorang gadis muda. Bab 13. Di luar rumah kediaman keluarga Qin, Aaron Xiao dan Keksar Wei, yang baru saja kembali dari Aula Neom untuk berpamitan, kembali ke dapur tempat mereka tinggal dan berencana untuk memasak makanan untuk anjingnya yang berwarna kuning. Pelayan kediaman keluarga Qin sangat kejam sampai mereka bahkan tidak menyisakan sisa makanan untuk anjing-anjing yang berteriak kelaparan. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar dan Aaron Xiao mengintip keluar. Dia melihat sosok yang ramping dan berwibawa di bawah pohon akasia. Aaron Xiao mengabaikannya dan membanting pintu dapur dengan keras. Suaranya sangat keras, sampai membuat Hira Qin membeku. Apa? Menantu yang tidak berguna ini mengucilkannya. Pada saat itu, suara Ola terdengar dari luar, "Hei, Nona mengatakan, kalau kamu mengabaikannya, dia akan menceraikanmu." Hira Qin baru menikah kurang dari setengah bulan dan mengancam akan menceraikannya. Saat tengah memasak untuk anjingnya, Aaron Xiao menjawab kepada orang yang berada di seberang gudang kayu, seekor burung hidup dengan damai bahkan walaupun dia sendiri. Ola bertanya-tanya, apa maksudnya? Itu berarti kalau aku lajang, aku akan tetap bahagia. Dia bisa menceraikanku jika dia ingin. Apa? Hira Qin sangat marah sampai jepit rambutnya bergetar. Ini. Ola juga merasa bahwa Aaron Xiao benar-benar sangat sombong karena tidak takut pada nona mudanya. Di dalam rumah, Aaron Xiao membelai anjing yang kelaparan itu, lalu mengatakan, tunggu sebentar, makanannya akan segera siap. Anjing dengan telinga yang terkulai itu mengembik dan berbaring di samping Aaron Xiao, ekornya mengibas-ngibas lemah sepanjang waktu. Hari sudah hampir tengah malam dan Hira Qin sampai datang kemari. Apakah dia begitu terkesan dengan bakatnya di Aula Neom sehingga dia datang untuk menunjukkan persahabatan dengannya, untuk melihatnya sebagai seorang pria yang berbakat? Aaron Xiao sedang memasak untuk anjingnya, tiba-tiba Hira Qin memerintahkan pembantu rumah tangga untuk menendang pintu. Aaron Xiao. Beraninya kamu mengabaikanku hanya demi seekor anjing. Hira Qin berada dalam posisi superior, jauh berbeda dengan sikapnya hari ini. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Gerakan tiba-tiba itu membuat anjing itu ketakutan dan menggonggong, tetapi Aaron Xiao tetap tenang dan tidak terganggu. Wajah Hira Qin tiba-tiba menjadi pucat. Alisnya berkerut, matanya yang berair samar-samar menunjukkan kemarahan. Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri di Aula Neom? Kamu tidak tahu malu. Kenapa mengatakan kalau aku tidak tahu malu? Apa karena aku mempermalukan kekasihmu? Cibir Aaron Xiao. Dia telah memenangkan kompetisi barusan dan semua orang di kota Amura akan mengingat nama Aaron Xiao. Dia tersenyum tipis, lalu mengatakan, lebih tidak tahu malu lagi kalau selingkuh. Mata Aaron Xiao terpaku. Menantu yang tidak diinginkan tidak memiliki tempat di dunia ini. Hira Qinlah yang bersalah dan sekarang dia malah menyalahkannya karena tidak tahu malu. Aaron Xiao meringis. Wanita memang tidak masuk akal, baik di zaman kuno maupun zaman modern. Seorang pria tidak perlu berbicara panjang lebar dengan wanita seperti itu. Dia berkata dengan tenang, Hira Qin, kamu yang melakukan kesalahan, tapi malah balik menyalahkanku. Kamu membuatku tidak senang. Hira Qin tertegun oleh keterus-terangan Aaron Xiao. Namun, kata-kata terakhirnya bahkan lebih langsung membuat Hira Qin geram. Aku bisa memahami keenggananmu untuk menikah denganku. Bagaimanapun juga, aku juga tidak terlalu senang menikah denganmu. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Dada Hira Qin naik dan turun karena marah. Dia tidak pernah begitu tidak disukai seperti ini sejak dia masih kecil. Dia selalu dimanjakan dan diutamakan. Begitu banyak orang yang mengantre untuk menikahinya, tetapi pria di depannya ini mengatakan kalau dia tidak senang dengan hal itu. Pria ini adalah tipikal orang yang ketiban untung, tetapi masih saja tidak sadar diri. Aaron Xiao berkata, setelah ujian, aku pasti akan memutuskan hubunganku denganmu. Jadi, Nona Qin tidak perlu menyelinap dan mengadakan pertemuan pribadi dengan pria lagi. Hira Qin mengertakkan gigi, lalu mengatakan, Kamu pikir orang sepertimu bisa melakukannya? Jangan mimpi. Cih, Aaron Xiao mencibir, jika kamu tidak ingin aku mengikuti ujian, apakah kamu tidak ingin memutuskan pernikahanmu denganku? Jangan khawatir, jika kamu ingin bersamaku, aku bisa mempertimbangkannya saat aku ujian. Siapa yang ingin bersamamu? Dasar bodoh. Ujian. Dasar tidak tahu diri. Hira Qin dibesarkan oleh keluarga kelas atas. Meskipun dia pemarah, dia tetap bermartabat dan bisa bersikap tenang. Kali ini, dia sangat marah dan jepit rambutnya berdentang. Bisa diketahui seberapa marah dia saat ini. Aaron Xiao berkata dengan nada dingin, apa aku akan lulus atau tidak, hasilnya akan diketahui besok. Silakan kembali. Hira Qin bahkan lebih marah. Sejak dia lahir,
Pria mana yang tidak memandangnya secara berbeda, memujinya dan mengaguminya. Namun, dalam kemarahannya, dia teringat bahwa Aaron Xiao ingin memutuskan hubungan dengannya. Apa Aaron Xiao benar-benar ingin berpisah dengannya? Cerita bersambung.